juga kita mengirimkan duka yang cukup mendalam begitu terhadap apa yang terjadi di Sumatera dan bagaimana mungkin gambaran langkah-langkah pemulihan yang segera dilakukan di kondisi terdampak bencana sejauh ini oleh BNI. Ya, Mbak Eva, seperti kita ketahui bencana terjadi tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu kita perbaiki, ya, terutama masalah jaringan dan konektivitas layanan kita. Di samping itu juga kita juga kondisi fisik baik di cabang kita dan beberapa ATM CRM kita juga mengalami kerusakan-kerusakan baik yang cukup parah maupun ada yang sampai dengan ringan. Sehingga tetapi saat ini kita sudah mencoba memperbaiki dan seluruhnya sekarang sudah beroperasi dengan penuh, di mana kita pada saat itu juga mengambil langkah-langkah secara cepat agar layanan ini tidak terganggu dengan mencari jaringan yang berbasis satelit dan lain-lain. Dan juga membuka outlet-outlet fisik yang terdampak dengan daerah bencana, tidak saja di outlet itu sendiri, kita juga kemarin juga bisa mendatangkan Obrans. Obrans adalah layanan kami yang mobile. Apabila di satu outlet itu tidak bisa dilayani, kita menambahkan dengan layanan Obrans tadi. Sehingga kita berharap juga aktivitas melayani nasabah kita di daerah bencana itu tidak terganggu dengan ini. Walaupun ada beberapa kendala aspek akses ke daerah lokasi bencana yang menurut kita juga mempunyai tantangan tersendiri. Di samping itu juga kita tentu saja memelihara sistem aplikasi Wonder dan lain-lain sehingga tanpa harus ke cabang juga mungkin masyarakat bisa bertransaksi melalui aplikasi kami di Wonder. Di samping itu juga kita mungkin punya banyak sekali agen 46 yang bisa membantu masyarakat untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan pada saat bencana itu terjadi. Mungkin itu evaluasi yang kita lakukan kemarin, tapi sekarang seluruh outlet kami sudah beroperasi penuh, walaupun ada beberapa mesin-mesin ATM CRM kami yang emang rusak parah, segera kami ganti dengan yang baru. Oke, apa yang menjadi tantangan utama Pak dalam menjaga operasional perbankan di tengah cuaca ekstrim yang kerap memicu bencana? Tentu saja kalau ekstrim tentu saja adanya resiko banjir, longsor, tentu berakibat tantangan utama pasti di layanan jaringan ya, jaringan dan konektivitas. Yang kedua tadi juga kerusakan fisik dari kantor kita, ATM dan CRM. Terus juga di samping juga kerusakan fisik di outlet-outlet kita juga banyak sekali, bukan banyak, beberapa pegawai kita juga terdampak dari bencana banjir dan longsor tersebut. Sehingga itu juga kita selain melayani masyarakat, juga kita juga bagaimana cara memulihkan kondisi dari pegawai-pegawai BNI itu sendiri yang terdampak dari bencana tadi. Jadi itu yang kita lakukan sehingga mungkin di satu daerah juga karena banyak pegawai juga yang terdampak, kita menambah SDM kita yang terdekat, yang tidak terdampak bencana. Jadi kita saling membantu, berkoordinasi dengan beberapa cabang di sekitar tempat sehingga aktivitas layanan kepada nasabah itu tidak terganggu walaupun kondisi tidak sepenuhnya mendukung kondisi untuk melayani secara normal. Nah, juga paling pada saat pertama kali terjadi bencana itu memang konektivitas itu yang paling susah ya jaringan, sehingga kita coba yang berbasis satelit sehingga beberapa kantor langsung bisa melayani nasabah, sehingga lama-kelamaan juga itu akan berangsur-angsur secara pulih. Terus tantangan kita ini kan sekarang cuaca tidak menentu, kami juga membuat langkah-langkah atau tim di mana menjaga-jaga apabila di satu daerah itu akan terdampak bencana, kita sudah siap dengan SOP kita masing-masing dan kita punya call tree sehingga seluruh aktivitas yang ada di daerah-daerah yang rawan bencana tadi sudah kita inventarisir. Apabila terjadi ini kita sudah siapkan genset dan segala macam sehingga apabila walaupun kita tidak menghendaki bisa
apabila terjadi kita bisa mengantisipasi lebih cepat untuk melayani masyarakat nantinya. Oke, baik. Artinya memang tadi sudah ada antisipasi-antisipasi Ya. yang sudah dilakukan begitu ya. Apalagi mengingat tadi seperti yang Pak Roni sampaikan begitu ya, bahwa potensi untuk rawan bencana dan juga lokasi-lokasi yang terdampak, potensi terdampak begitu tadi kan juga sudah sudah di list begitu ya artinya. Nah, kita juga melihat Pak, sejauh ini kan memang potensi bencana akan sering terjadi ini lebih besar ya, seiring dengan isu perubahan iklim, dan tadi juga kan berdampak juga kepada gangguan jaringan seperti yang Anda sampaikan, kemudian juga gangguan infrastruktur. Strategi secara lebih besar lagi, SOP secara lebih besar lagi untuk mengantisipasi ketika terjadi bencana, begitu langkah-langkah yang dilakukan seperti apa? Ya, secara besaran BNI itu sebenarnya sudah mempunyai business continuity dan recovery plan-nya, di mana kita sudah menganalisa seluruh aspek resiko yang mungkin terjadi. Untuk itu kita juga sudah menyampaikan kepada tim mulai dari kantor pusat, kantor wilayah, sampai kantor cabang bantu sampai unit yang paling kecil pun. Sehingga dengan cara menerapkan BCP tadi, semua orang sudah paham apabila ini terjadi apa yang harus mereka lakukan. Ya. Ada dua hal yang kita lakukan, yaitu secara preventif maupun kita lakukan secara responsif. Di mana kalau secara preventif seperti tadi yang saya bilang tadi, kita sudah memapping kira-kira wilayah-wilayah mana saja yang rawan bencana, sehingga di situ kita lebih aktif untuk melihat dan memonitor aktivitas layanan sehari-hari. Apabila ada bencana, ini harus sudah siap. Kalau secara responsif, karena juga bencana kita juga nggak tahu, tiba-tiba juga rencana wilayah yang tidak kita mapping, tentu bisa saja terjadi bencana. Itu juga kita sudah menjalankan prosedur business continuity dan recovery plan seperti pengamanan kas, penyesuaian operasional, serta pengalian layanan ke kanal alternatif lain. Dan juga kita juga sudah menyiapkan tim-tim yang ada di cabang itu masing-masing, sehingga once itu terjadi, kami juga siap support baik dari kantor pusat maupun dari kantor wilayah. Nah, tadi juga tadi ada disebutkan bahwa kita juga sudah melakukan restrukturisasi terhadap debitur-debitur UMKM maupun konsumer kita. Karena banyak sekali nasabah kita yang terdampak bencana tadi, sehingga kita melakukan relaksasi atau restrukturisasi kredit sesuai dengan POJK yang baru. Itu juga tantangan sendiri. Kita harus bisa mendata nasabah-nasabah ini kerugiannya bagaimana, apakah usahanya ini juga bisa berjalan kembali, sehingga kira-kira kalau apa yang harus kita bantu, sehingga bisa saja nanti karena sudah kehabisan modal kerja, bisa saja nanti kita tambah modal kerja kembali. Yang penting mereka dapat berusaha kembali. Jangan sampai bencana ini mematikan usaha mereka. Sehingga BNI berperan aktif melakukan mendata terhadap nasabah-nasabah yang terdampak bencana ini, dan kita melakukan restrukturisasi.